Caper-caper gitu ya? Harus kayak caper dulu sama orang-orang. Nyogok dong? Enggak dong, tapi nyindir. Sama so sibuk ya? Ya kalau itu pasti sih. Tapi kalau ada event gitu so sibuk aja, rapat-rapat, dispen gitu. So sibuk kan. Ajak ketemu, habis itu diajak ngomong empat mata, dievaluasi. Enggak dong, ntar dilaporin saya. Ditanya dulu sih, kenapa lu kayak gitu? Apa salah OSIS di mata lu gitu? Emang OSIS ngapain lu gitu? Kayak fuck lu. Terus? Gitu loh, dia tetap benci. Udah lu keluar aja. Dari iptek. Bercanda teman-teman. Yang kalian dapet tuh apa sih? Piala, duit. Lu dapet apa? Ini kayaknya jatuhnya. Enggak, nanya nih. Ya mau gitu di belakang. Kayak misalnya, capek jadi OSIS, kerja doang, kagak dikasih makan. Halo semuanya, welcome back to my podcast. Jadi kali ini kita kedatangan bintang tamu yang super duper mengejutkan. Halo. Hai. Ini siapa? Kenalin, aku Resti Arianti dari OSIS dan saya adalah ketua OSIS di SMK Iptek Tangerang Selatan. Aduh, kita berbicara sama sang ketua OSIS legendaris baru, guys. Kamu tuh kira-kira tuh OSIS ada planning apa sih untuk kedepannya? Event gitu? Ada event apa? Untuk event berikutnya mungkin kelas meeting, dan di kelas meeting ini kita beda dari tahun-tahun yang lalu gitu. Nah, di tahun ini tuh kalian ada gelar karya. Gelar karya itu nanti itu ada beberapa dari provinsi. Nanti dijadiin satu di acara kelas meeting ini, dan setiap kelas tuh akan nampilin karya-karya dari provinsinya masing-masing. Gitu. Aduh, seru ya. Tapi gimana sih, kamu kan OSIS ya? Itu kamu nge-handle semua dari siswanya, dari sekolahnya. Itu kok bisa sih kamu nge-handle-nya? Ya karena kita kerjasama, dan OSIS tuh udah ada apa ya, kayak kerjasama gitu deh sama antar sekolah, sama guru, sama siswa juga. Dan orang siswa-siswa juga pasti tahu kok kalau OSIS tuh ya emang kerja kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada dari bawahan kamu yang kurang kayak nggak punya inisiatif, terus kurang banget dah kerjasamanya, itu dimarahin atau diapain? Dan kalau itu pernah, soalnya itu pernah ada kejadian, dan itu saya evaluasi. Diajak ketemu, habis itu diajak ngomong empat mata, dievaluasi. Enggak dong, ntar dilaporin saya. Tapi sebelum kamu jadi ketua OSIS, kamu kan jadi bawahan nih. Bawahan. Ngerasa nggak sih? Bawahan. Kamu ngerasa ada yang beda nggak dari awal kamu ngejabat? Dari sekarang kamu ngejabat sama dulu sebelum kamu ngejabat? Beda banget. Karena tuh? dari tanggung jawabnya juga beda. Karena pas awal masuk OSIS kan awal jadi wakil, dan sekarang udah jadi ketua. Dari situ aja udah beda banget, dan tanggung jawabnya sekarang lebih berat lagi gitu. Soalnya aku ngerasa semenjak kamu ngejabat tuh kayak keren gitu loh, udah banyak event, diem loh. Udah banyak eventnya, udah kayak udah berani buat keluar dari zona nyaman iptek. Tapi aku mau nanya nih, Apa tuh? kalian ada nggak kepikiran buat suatu event yang gede banget sampai berani ngundang sekolah-sekolah lain yang untuk ikutan atau sekedar nonton? Itu ada nggak? Sebenarnya di program kerjanya ada, dan itu tuh kita tuh ngambil tuh tingkat SMP. Jadi kita narik anak-anak SMP buat ikut lomba di Iptek, biar nanti mereka masuk SMK-nya tuh di Iptek gitu loh. Jadi bukan kita SMK, tapi bukan ngambil tingkat SMK, tapi ngambil tingkat SMP supaya narik anak-anak itu biar masuk SMK Iptek gitu. Awalnya tuh kamu kepikiran gak sih bakal jadi ketua OSIS terus bakal ngejalanin tanggung jawab yang gedenya minta ampun ini? Sebenarnya dari awal banget tuh nggak kepikiran, tapi karena udah dijabat jadi wakil ketua, dan dari situ kepikiran pasti nanti bakal naik jadi ke ketua. Ternyata bener jadi ketua beneran. Tapi kalau misalnya nih aku mau jadi ketua OSIS, apa aja sih yang harus aku siapin dari diri sendiri? Jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan. Leadership ya? Sama tanggung jawab, siap harus terima resiko omongan-omongan dari orang-orang gitu, dari siswa-siswa juga yang kayak rese lah apalah gitu. Harus siap sih. Tapi kalau misalnya kita misalnya udah siap nih, tapi kita cuma punya skill leadership, kita tuh nggak punya skill untuk public speaking, terus nilai sosial kita nggak bagus, itu ngaruh nggak? Ngaruh banget, karena kalau mau jadi ketua OSIS nih pasti tanggung jawab buat
ngatur acara, terus kayak jadi MC kan, public speaking tuh ya, itu tuh pasti harus sudah siap gitu. Kalau yang emang awalnya nggak siap, di saat itu juga pasti nanti bakal siap sendiri. Kalau kamu awalnya pede nggak buat public speaking gitu di depan orang? Enggak, jujur enggak, tapi semenjak karena nggak kepaksa sih, udah tanggung jawab ya, jadi dijalanin aja. Terus sekarang udah bisa sedikit-sedikit. Tapi kalau misalnya nih, kamu kan ngejabat sebagai ketua OSIS waktu itu. Hal yang paling berat yang kamu lalui pas penjabatan itu berarti pas apa sih namanya? Capres ya? Capres, lu mau jadi presiden? Apa namanya? Pas ya pemilihan ketua OSIS. Pemilihan ya? Uh-uh. Itu hal yang paling berat itu apa? Pas debat sebenarnya. Debat. Di situ kayak paslon 1 2 3 saling adu argumen, di situ kayak gak bisa jawab ya udah. Berarti kelihatannya bisa dibilang lemah juga kan gitu. Tapi menurut kamu ya, kalau misalnya kita di debat kalah, misalnya di debat tuh udah kalah banget nih, tapi orang-orang tuh pas pemilihan itu tetap milih kamu, itu rada curang atau enggak? Kalau emang di debat dia kalah tapi teman-teman dia banyak tuh, terus kayak relasi dia juga banyak, itu nggak mikir curang sih. Mungkin karena emang dia nggak ada kemampuan di debat, tapi teman-teman dia banyak ya, jadi wajar aja dia menang gitu. Berarti harus banyak relasi ya? Tuh, apalagi kalau kayak lagi pemilihan gitu tuh, teman-teman tuh butuh banget deh gitu. Berarti Dukungan ya. caper-caper gitu ya? Harus kayak caper dulu sama orang-orang. Nyogok dong? Enggak dong, tapi oh, nyindir. Sorry, nyindir. Duh, kayaknya tahu nih. Kalau misalnya kamu ternyata nggak kepilih saat itu, sekarang kamu bakal jadi apa? Di situ diambil dari pemilihan terbanyak. Jadi paling banyak pertama jadi ketua, paling banyak kedua jadi sekretaris, dan yang paling banyak ketiga jadi bendahara. Dan itu balik lagi, kalau emang saya nggak kepilih terlalu banyak tuh, tergantung itu lebih banyakan mana gitu sama paslon-paslon yang lain. Tapi menurut kamu tuh ada yang kurang nggak dari apa namanya program kerja kamu sekarang? Kayak kurang gitu di sekolah? Kalau kurang sih kayaknya enggak, tapi kayaknya kelebihan, kayak lebih banget dari program kerja. Kayak sekarang aja event-event terus, mungkin anak-anak juga ngerasain kayak gitu. Jadi kita juga minggu ini mau ada event, tapi jadi Spill dong, karena udah capek banget. spill dong. Ada pokoknya event dari sponsor dari Smart Friend, tapi itu nanti kita jadiin satu di kelas meeting. Jadi kelas meeting yang tahun ini insya Allah kita bikin semeriah mungkin. Kamu kan ketua OSIS ya, berarti harus punya mental yang kuat. Kalau misalnya kamu kayak ada yang ngehujat, ada yang ngejatuhin OSIS, hal yang pertama yang kamu bakal bilang ke mereka tuh apa? Ditanya dulu sih, kenapa lu kayak sama OSIS gitu? Apa salah OSIS di mata lu gitu? Emang OSIS ngapain lu gitu? Kayak fuck lu. Terus? Gitu ya. Terus kalau misalkan kayak OSIS rese gini-gini segala macam, ya kita jelasin emang itu udah tanggung jawab kita gitu, buat ngatur kalian, buat ngadain event segala macam gitu. Kalau dia tetap benci, ya udah lu keluar aja Dari iptek. Bercanda teman-teman. Tapi kamu tuh sebelum jadi ketos itu punya pengalaman lain nggak di SMP? Nggak pernah. Masuk OSIS pun di SMP nggak pernah sama sekali, dan baru masuk di iptek ternyata tiba-tiba dijabat jadi wakil terus naik ke ketua. Kaget gak? Kaget banget, karena kayak nggak ada pengalaman apa-apa di SMP. Covid juga kan waktu itu 2 tahun, sekolah juga cuman setahun doang, habis itu sip-sipan terus lulus masuk iptek. Masuk iptek. Penyesalan terbesar masuk iptek. Oh. Sumpah Kat, jangan bilang gitu. Sorry. Untuk kedepannya, OSIS tuh menurut kamu pandangan OSIS tuh pengen kamu bawa kemana? Bawa ke lebih kompak lagi sih, lebih kompak. Terus kalau masalah aktif sih mungkin pas event udah oke, tapi kayak kekeluargaannya tuh udah ada, tapi pengen ditingkatin lagi aja biar kayak ngerasa bener-bener di OSIS tuh keluarga banget gitu loh, keluarga kedua setelah di rumah. Bagi yang punya keluarga di rumah, yang enggak udah kayak saya. Tapi pandangan kamu terhadap organisasi ini apa sih? Pandangan kamu ya, OSIS itu apa sih? OSIS itu ya organisasi intrasekolah, organisasi yang di sekolah, yang ngatur jalan event-event di sekolah gitu. Suatu organisasi yang ada di sekolah, dan dia
kayak gimana ya, ngehandle event-event di sekolah gitu. Tapi OSIS tuh bisa kamu sebut sama keluarga nggak? Dengan keluarga? Bisa. Keluarga. Bisa, karena kalau lagi ada keluarga, kalau ada masalah di keluarga gitu, kayak kumpul sama OSIS tuh ya bisa bikin ketawa gitu loh, bisa bikin mood lagi gitu. Sama so sibuk ya? Ya kalau itu pasti sih. Tapi kalau ada event gitu so sibuk aja, rapat-rapat, dispen gitu. So sibuk kan. Nah, soalnya kalau misalnya menurut aku emang OSIS kan untuk sekolah ya, untuk ngatur-ngatur event, untuk ngebuat program kerja, buat aturan baru, itu kan dari OSIS kan. Apa sih masukan dari OSIS? Kalau misalnya ada OSIS yang ikut, dia cuma ikut-ikutan doang, dia nggak ada tanggung jawab, dia nggak punya inisiatif, dia ikut OSIS cuma pengen dispen doang, dia tuh ada pas rapat doang, tapi giliran pas ada acara dia cuma ngangong doang, itu menurut kamu harus kayak gimana? Baik lagi harus dievaluasi. Tapi jujur kalau yang pas event gak ada tapi rapat ada tuh jarang banget. Yang ada kebalik, jadi pas rapat gak ada, pas event dia ada gitu. Itu sih biasanya yang sering ada di OSIS gitu. Tapi pas di event juga ngapain mereka? Ya jadi mereka kayak bingung sendiri gitu, mereka mau ngelakuin apa. Soalnya pas rapat mereka kayak ada alasan ini itu, tapi giliran event nanti mereka paling nonjol, paling kayak gue OSIS gitu loh. Kayak diem lu. Maksudnya kayak cari nama gitu kan? Soalnya kayak banyak banget yang aku dengar, yang aku lihat juga kebanyakan tuh OSIS kayak mereka cuma pakai alasan OSIS untuk bolos pelajaran. Nah itu tuh sebenarnya tuh harus kayak diobrolin lagi, soalnya kayak takutnya nanti OSIS tuh di pandangan guru-guru atau siswa lain tuh kayak so sibuk, terus sering gak belajarnya gitu kan, jadi nama OSIS juga yang jelek gitu sih. Oh ya, nanya deh, menurut kamu sendiri pandangan kamu ke OSIS tuh gimana? Lu mau gue roasting bos? Jangan dong, dia baik-baik aja ya. Kalau menurut aku ya, aku kan sering banget nih kayak kadang tuh ngebantu program kerja OSIS, kayak misalnya pas event aku ngebantu ini, ngebantu itu, nggak sih cuma bantu-bantu ngangkat-ngangkatin barang doang. Oh iya, kapan ya? Event Demi yang mana Allah ya? pernah. Event yang mana ya? Pandangan aku sama OSIS, jujur ya, OSIS tahun ini pas kamu ngejabat itu lebih keren daripada OSIS sebelumnya, karena kalian tuh berani nyoba hal baru, berani step to another game, another level. Kalian tuh berani buat kayak bikin hal-hal baru gitu. Kayak soalnya tuh tahun lalu kayak boring, monoton, kayak event cuman yang ada di kalender doang, kayak Kartini, Maulid gitu doang. Kan kalian tuh eventnya tuh yang dibuat itu kayak bener-bener nggak ada di kalender, nggak ada di apa, berani gitu. Kayak waktu job fair, terus gitu, itu keren sih. Sama tadi tuh aku kaget pas dengar katanya kalian mau ngajuin event Mobile Legend yang di sponsor sama Fartman. Nekat tuh, gitu, kayak berani gitu. Soalnya mungkin emang pengaruh dari kamu juga kan sekarang, karena kamu ketua OSIS jadi lebih punya kuasa lebih gede lagi. Kan dulu cuma jadi babu. Nah, oke. Sama sih sebenarnya, lebih jadi babu kayak sekarang. Ketua. Enggak sih, lebih ya. Untuk event yang Smart Friend itu kan tadinya kan mau ada bulan ini nih, tapi karena kemarin habis ada persami, ingat kan persami yang buat anak kelas 10 itu tuh, jadi bentrok banget, cuman beda 3 hari. Jadi event yang Smart Friend ini kita udah nanti di kelas meeting, jadi tungguin aja ya teman-teman buat event Mobile Legends-nya. Tungguin guys, jangan lupa daftar. Ntar yang menang dapat HP dari Pak Kusuma katanya. Oke, iPhone IP 16. Tapi pencapaian terbesar kamu sebagai ketos itu apa untuk sekarang? Bisa ngejalanin lebih banyak event sih, eventnya lebih banyak lagi, soalnya ngerasa lebih capeknya juga. Itu kebanggaan sih. Kebanggaan banget. Terus kayak tadi dipuji kayak gitu, kayak langsung bangga banget ya, formalitas nih. Nah kan OSIS itu kan organisasi. Kalau misalnya kalian ngelakuin sebuah program kerja dan itu emang berhasil, kalian ngajuin event itu berhasil, lancar semuanya, penghasilan atau enggak yang kalian dapet tuh apa sih? Piala, duit, lu dapet apa? ini kayaknya jatuhnya Enggak, nanya nih. yang nggak berbentuk material gitu, tapi kan kayak bangga aja sama diri sendiri, buat nama OSIS juga jadi lebih baik kalau kayak gitu. Bangga sendiri ya? Karena kalau buat material tuh nggak ada. Karena soalnya tuh kayaknya tuh banyak orang yang OSIS nih,
mereka kerja tapi tuh nggak kerja ikhlas, tau kan? Ngomong gitu di belakang. Kayak misalnya capek jadi OSIS, kerja doang kagak dikasih makan, pasti kasih makan kan? Kalau kasih makan kasih, Pasti. tapi kalau kasih material yang lain ya karena OSIS juga kerja ikhlas gitu. Ikhlas. Tapi kadang pengen nggak sih kalian tuh pernah nggak dari sekolah dapat apresiasi kayak makasih OSIS gini atau Kalau cuma itu setiap event sih, Ya. setiap event pasti dapat apresiasi dari sekolah, dari guru gitu. Apalagi kalau mau ngajuin event berikutnya gitu, pasti sekolah juga ngedukung banget. Makanya tahun sekarang mungkin lebih ada eventnya karena dari pihak sekolah juga mungkin lebih ngedukung gitu. Ada perubahan juga kan dari sekolahnya. untuk kedepannya ada yang mau disampaikan nggak untuk anak-anak OSIS? Untuk anak-anak OSIS makin kompak lagi, makin inisiatifnya dinaikin lagi, terus kayak makin rasain lagi kekeluargaan di OSIS. Itu aja sih buat OSIS. Ada pesan lagi buat orang-orang yang mau masuk OSIS? Buat yang mau masuk OSIS, ya gimana ya? Siap-siap capek aja sih. Siap-siap capek. Sama siap-siap harus ada inisiatif lebih pokoknya di OSIS. Jangan nunggu disuruh. Jadi harusnya kalian tuh kayak inisiatif dulu kerja gitu, jangan harus sampai disuruh gitu. Udah sih itu aja. Sini salaman. Yeay. Makasih banget ya Resti atas kesempatannya kali ini. Terima kasih juga udah diundang ke podcast. Kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye bye. OSIS.